Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang intisari pokok Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Part 2. Jadi mungkin sebelumnya kita kan udah buat part 1. Bagi yang belum pernah nonton part satunya, mohon ditonton dulu karena memang ini akan berlanjut di part 2-nya agar ada sambungan kefahaman gitu antara part 1 dan part 2-nya. Oke. Eh, Pasal 31 yaitu penyusunan program pembangunan jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi satu, pembangunan jalan baru, dan yang kedua, preservasi jaringan jalan yang sudah ada. Jadi program pembangunan jalan ini untuk setiap tingkatan level pemerintahan itu pada dasarnya dibagi dua ya, pembangunan jalan dan preservasi jalan. Untuk preservasi jalan ini adalah program yang memang dibuat untuk mempertahankan standar minimum pelayanan jalan tersebut atau kelaikan fungsi jalan tersebut. Misalnya ada yang bolong, maka ada pothole bolong atau retak ya, retak buaya atau retak segaris saja gitu, atau retak memanjang gitu pada jalan. Nah, itu adalah bagian preservasi. Kemudian di ayat 2, penyusunan program jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik. Kemudian penyusunan program pembangunan jalan harus berdasarkan rencana tata ruang, jadi tidak boleh saling berbeda gitu ya, saling berbanding terbalik gitu antara rencana tata ruang dan program pembangunan jalan. Jadi antara rencana tata ruang dan pembangunan jalan tersebut harus selaras. Kemudian penyusunan program pembangunan jalan memperhatikan pengelompokan status jalan. Kemudian pasal 32, penyusunan program jalan baru ditujukan untuk satu, mempercepat mobilitas barang dan atau orang, yang kedua, menciptakan sistem logistik yang efisien, yang C adalah membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penyusunan program preservasi jaringan jalan ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana. Pasal 35, perencanaan teknis pembangunan jalan meliputi perencanaan teknis jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap. Sehingga perencanaan teknis jalan ini tuh harus padu gitu ya, harus memperhatikan perencanaan teknisnya gimana, kemudian bangunan penghubung dan bangunan pelengkap itu untuk jalan. Ya contohnya kalau misalnya semisal di jalan nasional itu harus ada misalnya trotoar, atau memang didesainnya itu harus ada median bila memang bila dalam satu jalur jalan itu terlalu luas gitu ya, maksudnya terlalu lebar tapi jalan nasional tersebut dekat dengan pemukiman warga dan memang penting gitu untuk orang untuk menyeberang jalan tersebut ya, misalnya dengan penyeberangan jalan umum atau menggunakan zebra cross gitu. Itu salah satu contoh bangunan pelengkap ya. Kemudian perencanaan teknis pembangunan jalan dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis untuk pemenuhan persyaratan teknis di bidang jalan. Perencanaan teknis pembangunan jalan dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan jalan dan memperhatikan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Pasal 35A, penyelenggaraan pengadaan tanah. Untuk pembangunan jalan umum wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pengadaan tanah
untuk pembangunan jalan umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penyelenggaraan pengadaan tanah berlaku secara mutatis mutandis untuk pembangunan jalan tol. Pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi jalan. Untuk memenuhi standar dan kualitas konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Untuk jalan kelas 1, daya dukung muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton. Dan jalan kelas 2 dan 3 memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 ton. Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebelumnya, konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana jalan sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 3, memperhatikan fungsi konservasi lingkungan dan memperhatikan hak masyarakat. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan dilakukan audit keselamatan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35F, penyelenggaraan jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi baik secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan jalan dan audit keselamatan jalan baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian jalan. Ya, salah satunya seperti audit black spot gitu ya. Black spot itu kan adalah titik yang memang dimana area-area jalan yang rawan dengan kecelakaan. Kemudian juga biasanya audit keselamatan jalan itu contohnya adalah jalan yang sebidang, area jalan yang sebidang, contohnya antara sebidang ini misalnya ada perlintasan kereta api, kemudian di situ juga ada jalan beraspal gitu ya, atau jalan umum gitu yang digunakan oleh masyarakat sekitar, namun dilintasi atau dilewati dengan jalan ada jalan kereta api, lintas kereta api seperti itu. Jadi biasanya harus ada plang gitu, itu contoh salah satu inspeksi keselamatan jalan. Kemudian pengoperasian jalan wajib memenuhi SPM. SPM itu adalah standar pelayanan minimum jalan. SPM terdiri atas SPM jaringan jalan dan SPM ruas jalan, diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai. Penerapan SPM dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Untuk mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi, dievaluasi secara berkala tiap tahun dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah pusat bagi penyelenggara jalan daerah yang belum mencapai SPM. Kemudian secara keseluruhan, uji laik fungsi, inspeksi keselamatan jalan, dan audit keselamatan jalan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 35G, preservasi jalan meliputi kegiatan A. Pemeliharaan rutin, B. Pemeliharaan berkala, C. Rehabilitasi, D. Rekonstruksi, dan E. Pelebaran menuju standar. Pasal 35G, pelaksanaan preservasi jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan penempatan penangkapan jalan secara jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36, dalam mewujudkan tertib pengaturan pembinaan dan pembangunan jalan umum dilakukan pengawasan. Pengawasan terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi A. Penilaian kinerja penyelenggaraan jalan, pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan, yang C. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan, dan D. Pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, dan seterusnya. Dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Maksudnya, ya misalnya jalan kota ya dilakukan oleh dinas kota tersebut, jalan provinsi dilakukan pengawasan jalan oleh dinas, misalnya dinas PU dari provinsi tersebut gitu. Kalau jalan nasional ya berarti kementerian, ya katanya kementerian yang melakukan pengawasan jalan.
penyelenggara jalan berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan wajib berkoordinasi melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak jalan. Kemudian masuk pasal ke-43. Jalan tol merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu. Kemudian pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah pusat dan atau badan usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan. Kemudian tarif tol berdasarkan pasal 48 ayat 1 tarif tol berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelaikan investasi. Tarif tol yang besarannya tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan pengoperasian jalan dimaksud sebagai jalan tol. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Nah, ini untuk diingat ya, berarti evaluasi dan penyesuaian tarif tol itu dilakukan setiap 2 tahun sekali yang berdasarkan pada pengaruh laju inflasi. Yang kedua, evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol. Ayat 4, selain evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan dalam hal 1. Pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas jalan tol. Yang B. Terhadap penambahan lingkup di luar rencana usaha. Yang ketiga atau yang C, terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kelaikan investasi jalan tol. Jadi selain yang 2 tahun sekali itu bisa terjadi penyesuaian tarif tol karena ini karena 3 faktor itu ya, pemenuhan pelayanan lalu lintas jalan tol di wilayah tertentu, misalnya untuk memperhatikan kapasitas jalan tol, contohnya ada karena untuk memenuhi gitu kapasitas jalan tol yang tiba-tiba meningkat secara drastis itu karena operasional manajemen untuk jalan tol tersebut gitu, karena kapasitas jalannya yang meningkat. Kemudian adanya penambahan lingkup di luar rencana usaha dan kebijakan pemerintahan pusat. Kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jalan tol. Ketentuan pada ayat 5 dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Dan pemberlakuan tarif tol ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 50, pengusahaan jalan tol dimaksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional. Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan atau preservasi. Pengaturan pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, dan atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol dilakukan melalui perjanjian pengusahaan jalan tol dengan pemerintah pusat. Pengusahaan jalan tol diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan jalan tol tidak dapat diwujudkan oleh badan usaha, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangannya. Konsesi pengusahaan jalan tol dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara pemerintah pusat dan badan usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dalam hal konsesi, pada ayat 8 berakhir, pengusahaan jalan tol dikembalikan kepada pemerintahan pusat. Pemerintah pusat menetapkan pengusahaan jalan tol sebagai berikut. 1. Mengalihkan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non-tol. Kemudian B. Menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara
untuk mengoperasikan dan mempreservasi jalan tol. Ayat 11, tarif tol awal dari pengusahaan baru ditetapkan lebih rendah daripada tarif tol yang berlaku pada akhir masa konsesi. Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas jalan tol, dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan jalan tol. Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif tol yang ditetapkan pemerintah pusat dan tarif tol penugasan kepada badan usaha milik negara, selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan jalan tol. Penetapan pengusahaan jalan tol didasarkan pada kemampuan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi jalan tol. Terima kasih. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.